Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pembelajaran hari ini kita teruskan ke materi berikutnya ya, yaitu gerak vertikal. Nah, sebenarnya gerak vertikal itu apa sih? Gerak vertikal itu adalah gerak lurus yang berada pada lintas vertikal. Nah, kalian jangan sampai lupa ya, apa itu vertikal, apa itu horizontal. Nah, kalau vertikal itu, dia adanya di sumbu Y. Atau, kalau misalkan di dalam dunia nyata, dia geraknya ke atas ke bawah. Ya gitu ya. Nah, di gerak vertikal, biasanya kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, ada di yang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Sebenarnya apa sih gerak vertikal ke atas, bawah, dan jatuh bebas itu? Karena ini masuk ke gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal ke atas itu adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat, GLBB diperlambat ya. Kenapa? Karena secara nyatanya gini, gerak vertikal ke atas itu ada benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal v0 ya. Kemudian semakin lama kecepatannya semakin berkurang. Nah, kalau berkurang kan berarti gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gitu. Nah, ini kenapa sih sebenarnya kok bisa berkurang gitu? Nah, iya, dia tuh berkurang karena adanya percepatan gravitasi. Dia melawan dong, melawan percepatan gravitasi. Makanya dia makin lambat. Kemudian yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu apa? Gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak lurus ya. Misalnya benda dilempar ke bawah dengan kecepatan awalnya v0. Nah, kemudian semakin lama kecepatannya semakin bertambah karena adanya penambahan percepatan gravitasi. Makanya dia disebut GLBB dipercepat. Jadi bedanya kalau ke atas itu diperlambat, ke bawah dipercepat kecepatannya ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu apa sih? Gerak jatuh bebas itu adalah benda yang terjatuh tanpa kecepatan awal atau kecepatan awalnya 0 meter per sekon. Tadi kan kalau gerak vertikal ke bawah itu dilempar ke bawah ya. Kalau gerak jatuh bebas itu dia nggak dilempar, dia jatuh. Berarti kecepatan awalnya 0 atau tidak ada kecepatan awal. Oke? Kita lanjut yang berikutnya ya, yaitu membahas gerak vertikal ke atas. Ya, tadi awalnya dia dilempar ke atas, berarti ada kecepatan awal. Ya, kemudian sampai atas dia bakal berhenti. Kenapa? Karena ada saatnya dia berhenti terus balik lagi ke bawah. Makanya ntar ada VT sama dengan 0 mungkin terjadi itu. Nah, untuk persamaan-persamaannya ini sama aja dengan GLBB. Cuman kalau di gerak vertikal itu percepatannya kita ganti jadi percepatan gravitasi dan jaraknya kita ganti jadi Y. Ya, kayak VT itu V0 min GT. Terus Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Harusnya kan S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat kan kalau di GLBB. Nah, kalau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 GY. Atau kalau di GLBB itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 AS gitu. Bedanya hanya G sama Y yang menggantikan A sama S seperti itu. Nah, setelah gerak vertikal ke atas ada yang namanya gerak vertikal ke bawah. Loh kak, rumusnya sama aja. Oke, sebelum bahas rumus kita bahas konsepnya dulu. Awalnya dia dilempar nih, berarti ada kecepatan awal. Ya, setelah nyampe bawah dia akan berhenti. Berarti nanti ada kecepatan akhir sama dengan 0 gitu. Nah, dia rumusnya sama yang gerak vertikal ke atas, cuma dia ininya tambah semua. Loh kak, kenapa beda minus sama plusnya? Padahal sama-sama gerak vertikal. Iya, berbeda. Karena kalau gerak vertikal ke atas melawan gravitasi, makanya dia dibuat minus. Kalau gerak vertikal ke bawah, dia tidak melawan, justru mengikuti gravitasi, makanya ditambah percepatan gravitasi gitu. Ya, untuk rumusnya sama aja seperti yang tadi, kalian boleh catat. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir ya, yaitu ada gerak jatuh bebas. Tadi gerak jatuh bebas itu konsepnya adalah dia tidak punya kecepatan awal. Jadi, semua rumus yang ada di GLBB atau di gerak vertikal tadi, kita ganti V0-nya jadi 0 atau tidak perlu kita tulis, tidak masalah. Awalnya kan VT itu V0 ditambah GT ya. V0-nya nggak ada. Berarti kita buat VT sama dengan GT. Terus Y sama dengan setengah GT kuadrat. Awalnya kan Y itu V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya nggak ada, berarti Y-nya cuma setengah GT kuadrat. Nah, VT kuadrat kan begitu. Dia hanya bisa 2 GY gitu ya. Jadi semua gerak jatuh bebas itu nggak ada kecepatan awal atau kecepatan awalnya 0. Seperti itu. Konsepnya untuk gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas adalah kalau gerak vertikal ke atas itu dilempar dari bawah ke atas. Ada kecepatan awal, nanti setelah nyampe atas banget kecepatan akhirnya 0 dan dia akan balik lagi. Gitu ya. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah, dia dilempar dari atas ke bawah. Berarti dari atas itu dikasih kecepatan awal. Nah, dikasih kecepatan awal berapa? Itu nanti biasanya ada di soalnya.
setelah dia nyampe bawah banget, baru kecepatan kecepatan akhirnya 0 gitu. Nah, kemudian untuk gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal tapi ada kecepatan akhir. Seperti itu konsepnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama itu contoh soal tentang gerak vertikal ke atas. Soalnya adalah seseorang melakukan lemparan bola ke atas dengan kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Oke, pertama kali yang kita lakukan adalah menulis hal-hal yang diketahui oleh soal ya. Yang pertama, diketahuinya yang pertama adalah nilai G 10 meter per sekon. Kemudian ada nilai V0 ya, kecepatan awal 2 meter per sekon. Nah, sekarang yang ditanya di sini itu adalah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. T untuk nilai Y maksimum. Oke. Untuk membantu soalan ini, kita kasih persamaan-persamaan sebelumnya. Nah, gini ya. Kita cuma punya nilai G sama V0. Kita cari di persamaan ini yang ada G sama V0. Yang ada G sama V0 itu hanya ada ini ya. Vt sama dengan V0 min Gt. Kak, adanya G sama V0. Di sini kita nggak mengetahui Vt dan T. Padahal T ditanya. Iya, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini aja. Kenapa? Karena kalau untuk ketinggian maksimum, ingat, gerak vertikal ke atas, ketinggian maksimum itu nilai Vt-nya sama dengan 0. Jadi nanti kita buat Vt-nya sama dengan 0. Berarti rumusnya itu Vt, kita jawab dulu ya. Vt sama dengan V0 min Gt. Nah, jadi Vt-nya 0, V0-nya itu 2 meter per sekon, min G-nya 10 dikali 2. Jadi 2, ini kita T ya, maaf. Jadi nilainya adalah 10T. Ini langsung kita pindahin aja. Awalnya negatif, kita pindahin jadi positif ya. Nah, T-nya itu setelah dihitung dapatnya adalah 0,2 ya, 0,2 dalam satuan second. Nah, gitu. Setelah dapat nilai waktu, kita baru mencari nilai Y maksimumnya. Boleh deh kita cari. Padahal kita hanya butuh ini doang ya. Ini jawabannya udah benar sih. Nah, kalau misalkan kita mau mencari nilai Y maksimum, tinggal kita pakai aja rumus yang ini nih. Y sama dengan V0 T min setengah Gt kuadrat. Y-nya yang ditanya, V0-nya ada, T-nya ada, G-nya ada, T-nya ada. Nanti dapat jawabannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal kedua itu udah pasti kita akan mencari gerak vertikal ke bawah. Ini contoh soalnya. Sebuah benda dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon dari atas pohon yang tingginya 30 meter. Berapa besar kecepatan benda setelah 2 sekon dilempar? Nah, pasti yang pertama kita lakukan adalah diketahui. Yang diketahui pertama pastinya adalah nilai V0. V0-nya itu adalah 10 meter per sekon. Nah, oke. Setelah dapat V0, kita lihat gini. Ketinggian pohonnya 30 meter. Berarti kita tulis Y-nya 30 meter. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar kecepatan benda setelah 2 sekon dilempar? Berarti yang ditanya adalah Vt saat T sama dengan 2 second. Nah, caranya gampang banget. Kalau misalnya kita pakai rumus yang ada, ya gini rumusnya ya. Vt, kita mencari nilai Vt ya, yang diketahui hanya nilai V0 dan Y. Nah, kalau udah begini, kita pakai rumus yang ini aja. Vt sama dengan V0 plus Gt. Tadi kan G-nya udah diketahui ya. G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, lanjut nih. Kita pakai rumus yang itu. Vt sama dengan V0 plus Gt. Ya. Nilai Vt-nya yang ditanya, V0-nya itu 10 ya, G-nya 10 dalam waktu 2 second. Berarti Vt-nya adalah 10 ditambah 20. Nilainya adalah 30 meter per sekon. Seperti itu caranya untuk mencari nilai gerak vertikal ke bawah. Oke, soal yang berikutnya adalah soal gerak jatuh bebas. Nah, ini contoh soalnya. Soalnya adalah seorang tentara sedang melakukan terjun payung dari sebuah pesawat dengan ketinggian 800 meter. Berapa kecepatannya saat di ketinggian 713,8 meter dengan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, hal yang pertama kita buat adalah diketahui dulu ya. Nilai diketahui yang pertama adalah nilai G dulu aja. 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian dari soalnya diketahui adalah dengan ketinggian 800 meter, berarti kita buat nilai Y 800 meter. Kemudian karena gerak jatuh bebas, berarti V0-nya 0 meter per sekon. Yang ditanya adalah, soalnya gini, kecepatan saat di ketinggian 713,8 meter. Vt
saat Y sama dengan 713,8 meter. Nah, kalau dilihat dari persamaan gerak jatuh bebas ya, kalau untuk mencari nilai Vt, kita hanya membutuhkan nilai yang ini aja nih, ya. Karena ada ketinggiannya, kita pakai ketinggian. Vt kuadrat sama dengan 2GY. Nah, kita buat. Nilai Vt kuadrat sama dengan 2GY. Ini jangan lupa jawab ya. Ya. Setelah itu, kita masukin 2, G-nya itu kan tadi 9,8 ya. Nah, ini nilai Y-nya jangan terkecoh dengan yang 800 meter. Karena kita ditanya yang 713, kita harusnya cari nih ketinggiannya berapa. Jadi ini 800 min 713,8 gitu ya. Jadi setelah dia turun jatuh bebas nih, nah ini ketinggiannya berapa nih? Ketinggiannya kan 713 kan, ini 800. Berarti dari sini ke sini dia berapa selangnya? Oke, lanjut. Nah, nilai ini tuh kalau dikali itu jadi 19,6, sementara ini tuh jadi 86,2. Setelah dikalikan, kita dapat hasilnya yaitu 168 1689,32 ya, gitu nilainya. Sorry ada kesalahan ya, ini bukan 32. Yang benar itu adalah 52. Nah, untuk mencari nilainya, ya udah, karena di sini dikuadratin, kalau untuk menghilangkan kuadrat kan harus diakarin kiri dan kanan ya. Nah, berarti jadi nilai Vt-nya itu sama dengan akar dari 1689,52. 1689,52 atau hasilnya adalah 41,1 meter per sekon. Seperti itu caranya. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan kalian paham dengan yang dijelaskan. Nah, jika masih banyak pertanyaan, boleh kita diskusi di WhatsApp ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.